Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ya, berdoa cukup. Baik, gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Baik ya, sehat semuanya? Nah, pada pagi hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada, siapa? Salwa. Salwa kenapa? Ikut lomba taekwondo. Kejuaraan ya? Ya, bagus. Nah, Salwa mengikuti kegiatan olimpiade pada pagi hari ini ya. Ada kejuaraan taekwondo. Nah, kita doakan bersama-sama agar mendapatkan juara ya. Baik, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks laporan percobaan. Masih ingat? Masih ya? Ya, masih ingat. Kemarin membahas mengenai apa? Struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian Pak Ardi tugaskan kalian untuk mencoba atau melakukan percobaan gitu ya, mengenai salah satu percobaan yang saya sudah bagikan satu persatu temanya atau topiknya. Nah, pada hari ini nanti kita akan menyajikan laporan percobaan dalam bentuk tulis dan lisan. Baik, anak-anakku, kalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah sarapan ya. Lauknya apa, Mbak? Ikan. Kamu lauknya apa? Telur. Kamu? Ikan. Kamu, Mas? Mie. Ya, kamu? Ikan. Ada yang tempe juga. Bagus ya. Nah, salah satu lauk yang kalian sebutkan tadi yaitu telur. Nah, tahu ini telur apa? Telur asin, betul sekali. Sudah pernah mencoba membuatnya? Belum tahu ya cara membuatnya ya. Nah, pada hari ini Pak Ardi nanti akan melakukan percobaan membuat telur ya, telur asin. Nanti ada videonya dan kita terjemahkan ke dalam bentuk teks tertulis. Nah, sebelum itu kita lihat materi kita pada pagi hari ini ya. Dilihat kompetensi dasarnya menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, kalian kemarin sudah punya bekal, yaitu sudah memahami aspek struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Hari ini kalian akan coba menulisnya, menyajikannya dalam bentuk tulis dan lisan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat. Indikator yang pertama adalah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Yang kedua, menyajikan laporan secara lisan. Jadi ada dua, ya. Ada dua indikatornya. Yang pertama nanti menulis, ya. Yang kedua adalah menyajikannya dalam bentuk lisan. Nanti kalian presentasi, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat melalui kegiatan pembelajaran project based learning, serta didik mampu menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan data, struktur, dan aspek kebahasaan, dan menyajikan laporan percobaan secara lisan dengan baik. Ya, jadi tujuannya ada dua, kalian bisa terampil menulis dan terampil nanti menyampaikan secara lisan, gitu. Nah, kita masuk ke materi kita pada hari ini.
yaitu menulis teks laporan percobaan. Tapi Pak Ardi pengen mengingatkan dulu materi yang lalu mengenai pengertian. Coba salah satu menyampaikan apa pengertian teks laporan percobaan. Yuk, siapa yang berani? Bisa dibuka kembali bukunya ya. Oke, Maeva boleh menyampaikan? Betul teman-teman? Betul ya, teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan. Jadi ada percobaan sebelumnya yang kalian lakukan ya. Nah, teks laporan percobaan pada umumnya digunakan untuk apa? Melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, dan laporan praktikum ya. Nah, nanti kalian akan praktek di sini ya, melakukan percobaan. Setelah itu menyajikannya dalam bentuk tulis dan lisan. Lanjut ke struktur. Masih ingat ya ini ya? Masih? Ya, struktur teks laporan percobaan ada berapa? 5. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, yang kelima baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini dari percobaan tersebut apa? Apa yang akan dibuktikan ya? Percobaan seperti apa yang akan dibuat? Mengapa itu harus dibuat? Misalnya percobaan membuat pelangi ya. Dijelaskan pelangi itu apa, gitu ya. Tujuannya untuk apa dari percobaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan ya. Alat dan bahan ini ya, alat dan bahan. Alat dan bahan isinya apa? Ya alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Misalnya ini alat dan bahan yang ada di meja kalian masing-masing ya. Dari kelompok 1 percobaan membuat apa ini? Toge ya. Nah, apa saja di situ? Ada air, ada kapas, ada kacang hijau, ya, ada gelas plastik. Nah, ini namanya alat dan bahan yang digunakan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada percobaan apa? Membuat magnet dari metode gosok. Alat dan bahannya apa di situ? Magnet, paku, penggaris atau plat besi, ada jarum gitu ya. Nah, itu alat dan bahan yang digunakan. Kelompok 3 membuat apa? Percobaan membuat pelangi. Alat dan bahannya apa? Kaca, air, senter gitu ya. Nah, senter nanti bisa diganti dengan HP ya, sinar HP juga boleh. Kemudian kelompok 4, percobaan apa? Memecahkan balon tanpa sentuh ya. Alat dan bahannya apa? Balon, kemudian jeruk ya, kulit jeruk. Nah, nanti dilakukan percobaan ya. Apakah balon tersebut berhasil meledak atau tidak tanpa disentuh gitu. Yang keempat, yang ketiga ada langkah-langkah. Perhatikan, yang ketiga langkah-langkah menjelaskan bagaimana langkah demi langkah ya yang ditempuh untuk melakukan percobaan. Dalam hal ini adalah prosedurnya. Yang pertama misalkan tuangkan air ke dalam gelas. Nah, menggunakan kalimat imperatif di situ ya atau kalimat perintah.
Nah, ini jadi nanti dalam menulis itu harus menggunakan kaidah kebahasaan yang baik juga, yang benar. Kemudian hasilnya, menjelaskan hasil percobaan. Nah, hasil percobaannya bagaimana? Ketika balon diberi tetesan kulit jeruk, apakah meledak atau tidak? Kemudian magnet ketika digosok, benar tidak hasilnya bisa menjadi perantara magnet tersebut bisa mengangkat besi seperti itu, ya. Atau yang percobaan pelangi, hasilnya apakah pelangi benar-benar muncul atau tidak seperti itu. Nah, nanti hasilnya ditulis ya di hasil penelitiannya, hasil percobaannya. Yang kelima adalah simpulan. Nah, ini menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Apakah sudah berhasil atau tidak gitu. Ya, menyimpulkan secara keseluruhan. Kita lihat selanjutnya, nah ini ciri kebahasaan. Dalam menulis teks laporan percobaan, selain kalian harus tahu strukturnya, juga harus bisa menerapkan kaidah atau ciri kebahasaan dengan baik dan benar ya. Kemarin ada 5 jenis ya ciri kebahasaan. Yang pertama kata tugas ya atau konjungsi. Misalnya maka, ketika, sehingga gitu ya kemarin. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ditandai dengan imbuhan kemarin apa? Me atau ber gitu ya. Nah, baik. Kemudian terdapat kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ada kata benda. Ya, karena ini percobaan, pasti banyak kata benda yang digunakan ya. Tadi ada senter, ada air, ada wadah, ada cermin. Nah, itu kata benda. Kemudian istilah teknis ya, istilah teknis atau kata-kata yang sifatnya khas pada bidang tertentu ya. Misalnya percobaan pelangi, ya kata teknisnya pembiasan cahaya. Kemudian di bagian yang menanam toge ya dengan medium kapas di situ, kata teknisnya mungkin nanti fotosintesis gitu ya. Nah, itu kata teknis. Menggunakan kalimat perintah. Nah, ini ada di bagian urutan kegiatan. Kalimat imperatif ditandai dengan imbuhan kan atau lah atau i. Misalkan tadi ya tuangkan, ada akhiran kannya ya. Kemudian ada tutuplah misalnya akhiran lah ya. Atau sisipi ya akhiran i ya. Jadi kalimat imperatif atau kalimat perintah itu ditandai dengan imbuhan kan, lah atau i. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Nah, apakah kalian pernah melakukan percobaan? Pernah? Pernah ya, yang sudah Pak Ardi tugaskan minggu lalu untuk melakukan percobaan. Nah, apakah pernah kalian membuat laporan percobaan? Belum? Belum. Nah, hari ini kalian akan berlatih menulis laporan percobaan. Gitu ya. Kegiatan menyusun teks laporan percobaan ini disebut dengan menyajikan teks laporan percobaan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat ini. Yang pertama, kalian menentukan judulnya dulu, ya. Judulnya apa nanti? Misalnya penggunaan apa itu? Magnet, ya. Dengan metode gosok. Nah, ini membuat judul dulu, menentukan judul. Kemudian kalimat pembuka ini maksudnya adalah tujuannya ya, tadi di struktur. Kemudian isi laporan, ada alat dan bahan, ada hasilnya gitu ya, ada langkah-langkahnya, ada hasilnya, kemudian kalimat penutup itu kesimpulannya. Baru dirangkai, kerangka tersebut dirangkai dan
ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau belum. Nah, ini termasuk dalam kegiatan menyunting di sini ya, kegiatan menyunting. Nah, nanti disunting dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, ini langkah menulis teks laporan percobaan. Nah, kalian minggu lalu sudah mencoba mempraktekkan di rumah, kemudian nanti akan mempresentasikan di depan teman-teman kelasmu dalam menyajikan teks laporan percobaan. Ya, kalian sudah mengumpulkan data, bahan-bahannya ya, menelaah data dan bahan yang diperoleh, kemudian kerangka teks laporan nanti ditulis ya, terus dikembangkan sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya, baru direvisi. Apakah sudah sesuai atau belum? Gitu ya semuanya ya. Siap? Siap? Oke. Baik. Nah, kita lihat coba ya video membuat laporan percobaan dari percobaan membuat telur asin seperti ini. Disimak baik-baik. Ya, percobaan membuat telur asin. Nah, alat bahan yang digunakan ada telur asin ya, telur bebek ya, terbuat dari telur bebek, kemudian air, kemudian nanti ada tanah liat, garam, dan amplas gitu ya. Nah, ini langkah pertama yaitu cucilah telur bebek hingga bersih. Nah, dicuci dulu. Kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Diamplas ya. Nah, dibersihkan. Setelah dibersihkan, nanti campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata ya. Diperhatikan dulu. Nah, itu setelah bersih ya. Nah, itu ada tanah liat ya. Ada tanah liat. Ada garam ya. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi ya, nanti dicampur. Nah, proses ini biasanya selama 2 minggu ya. Lebih lama hasilnya lebih bagus. Dari teks ini, teman-teman,
ya. Kalian bisa menerjemahkan dalam bentuk tulisan, yaitu percobaan membuat telur asin. Dimulai ada tujuan, ditulis seperti ini, kemudian ada langkah-langkahnya, ya, tadi alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian hasil dan kesimpulan. Gitu ya semuanya ya. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini, perhatikan. Nah, ini contoh teks laporannya dari tadi yang di video diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan. Ada tujuan, alat dan bahan, ya ini. Kemudian langkah-langkah, ada hasil dan kesimpulan. Nah, selanjutnya satu lagi ya. Percobaan membuat magnet ya dengan elektromagnetik. Pak Ardi akan coba mempraktekkan ya percobaan dengan elektromagnetik. Bisa dibaca tujuannya, magnet dapat dibuat dengan mengalirkan arus listrik searah atau DC melalui sebuah pengantar. Tujuan percobaan ini adalah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, alat dan bahannya yang pertama adalah baterai ya. Ini baterai. Bisa yang ukuran besar ya D atau ukuran AA seperti ini, atau ukuran yang lebih kecil lagi juga boleh AAA gitu ya. Kemudian kabel kumparan. Kabel kumparan seperti ini ya, atau kawat besi. Nah, ini kabel. Kemudian boleh juga nih dengan kawat ya, kawat besi. Kemudian paku besar ya, ini paku besar. Kemudian paku-paku kecil. Nah, ini paku-paku kecil ya. Dan gunting. Gunting ini fungsinya nanti untuk mengelupas kabelnya ya. Ya. Kita cobakan yang pertama adalah lilitkan kabel kumparan ya. Ini sudah saya lilitkan seperti ini ke besi. Ke paku besi. Kemudian ini dikupas ya, kalau masih kabel silakan dikupas, kemudian hubungkan kedua ujung kabel. Nah, ini yang positif di atas dan negatif di bawah. Nah, ini dihubungkan seperti ini. Ya. Kemudian dekatkan dengan paku besi yang dililit. Ya, ini dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku-paku kecil bisa tertarik oleh paku besar? Apakah ini akan menghasilkan magnet? Kita coba. Nah, gitu ya. Nah, bisa mengangkat paku kecil. Tepuk tangan semuanya ya. Nah, ini dilakukan berdasarkan percobaan. Yang tadinya besi ya, tidak mempunyai magnet, ketika dililitkan kawat dan batu baterai bisa menghasilkan magnet. Kalau hanya paku seperti ini ya tidak nempel gitu ya. Nah, karena tidak mempunyai magnet. Nah, nanti silakan kalian melakukan percobaan yang sudah saya tugaskan minggu yang lalu. Untuk kelompok 1, percobaan membuat ya toge ya. Yang kelompok 2 membuat magnet. Kelompok 3 membuat pelangi. Kelompok 4
Memecahkan balon tanpa disentuh. Baik. Dari tayangan video dan yang saya praktekkan tadi, apakah ada yang bertanya? Ya. Ya, bagaimana menulis teks laporan percobaan yang baik dan benar? Oke. Cara menulis teks laporan yang baik dan benar ya disesuaikan dengan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Strukturnya tadi ada 5 ya, seperti itu. Kemudian ditulis berdasarkan kaidah kebahasaannya. Kata tugasnya diperhatikan ya, konjungsinya, kemudian kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya, ada kata benda gitu ya. Ya. Nah, itu disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia juga, kata-katanya harus baku. Paham? Ya. Selanjutnya, silakan kalian sudah berkelompok masing-masing ya, ini ya tempat duduknya ya. Ya, silakan kalian berdiskusi ya, mulai berdiskusi dan mulai menulis ya dari apa yang sudah kalian coba ya. Nanti bisa di-shoot satu persatu kalian melakukan percobaan tersebut sambil menulis. Nah, Pak Ardi akan bagikan bahan ajar dan lembar kerjanya. Ya, sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, lembar kerjanya dan bahan ajarnya ya. Kemudian kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 ini ya, kelompok 3. Kelompok 4. Sini. Ditulis nanti jawabannya di lembar kerja. Baik, kalian sudah membuat percobaan ini selama 1 minggu terakhir ya, yang saya tugaskan. Silakan kalian tulis apa saja yang ditemukan, alat bahannya, kemudian hasilnya bagaimana. Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu selama 15 menit, gitu ya. Ya. Oke, ditulis dulu nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian judul percobaannya, dilanjutkan alat dan bahan yang ada di depanmu, ya, ditulis. Kemudian langkah-langkah percobaannya, hasilnya seperti apa, dan ditulis kesimpulan. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, ya, ini percobaan membuat apa? Ditulis judulnya. Percobaan menanam toge dengan medium kapas. Oke, alat dan bahannya coba ditunjukkan. Yang pertama, kapas, kacang hijau, oke. Ada wadah plastik ya, atau gelas plastik, kemudian air. Oke, nanti langkah kerjanya bagaimana? Coba dijelaskan. Masukkan 2 lembar kapas ke dalam wadah plastik. Oke, ini mediumnya ya, nanti sebagai pengganti tanah maksudnya. Oke, kemudian Masukkan yang keras apa? Masukkan 10 butir kacang hijau. Masukkan 10 butir kacang hijau, nanti dimasukkan ya. Coba dimasukkan. Oke. Lanjut.
diberi air ya. Oke. Hati-hati. Nah. Baik, nanti ada 3 gelas, ini hasil 3 percobaan ya. Ada yang di dalam ruangan dan luar ruangan ya. Nah, hasilnya yang di dalam ruangan terlihat agak kusam ya daunnya, kemudian yang di luar ruangan terlihat segar. Nah, ini yang membedakan. Di dalam ruangan seperti ini dia tumbuh tetapi daunnya kurang segar. Kalau yang di luar ruangan hijau segar, seperti itu. Di dalam ruangan yang airnya pas atau cukup, hasilnya seperti ini. Kalau yang airnya banyak, hasilnya seperti ini, tumbuh lebih cepat, gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba, langkah-langkahnya ditulis, gitu ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, ini percobaan apa? Membuat magnet dengan metode gosok. Alat dan bahannya apa saja coba diperlihatkan. Magnet ini ya. Plat besi atau penggaris. Kemudian jarum atau peniti gitu ya untuk pembuktian. Kemudian juga paku juga boleh ya. Oke, nanti dipraktekkan ya di depan teman-temanmu. Bagaimana membuat magnet dengan metode gosok. Nah, silakan dikerjakan dulu lembar kerjanya. Kemudian kelompok 3. Membuat pelangi ya. Alat dan bahannya apa saja? Air, kaca, ada wadah gitu ya. Senternya nanti bisa dengan menggunakan HP ya. Sinar HP. Baik, silakan ditulis dulu. Ruangannya pun harus yang gelap ya, jangan cerah ya. Nanti mungkin bisa dipraktekkan di depan, ini di pojok seperti itu biar terlihat pelanginya. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. Apa saja ini alat dan bahannya? Ada jeruk, ada balon ya. Oke, ini untuk membuktikan kita bisa meledakkan balon tanpa disentuh, gitu ya? Ya, baik. Nanti ini ditiup dengan kencang ya. Ya, kemudian kulit jeruknya silakan dikupas, kemudian peras ya di atas balon. Nanti apakah meledak atau tidak? Nah, coba silakan ditulis dulu ya, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasilnya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Sambil saya memonitor kalian ya, silakan berdiskusi dan menuliskan hasilnya. Dari kelompok 4 ditiup dulu balonnya coba ya, sambil disiapkan. Kemudian kulit jeruknya dikupas. Kelompok 2 dicoba dulu apakah berhasil atau tidak. Berhasil ya? Ya. Tadi sudah dicoba? Ya, coba biar diperlihatkan di kamera. Ini arahnya menggosok harus searah ya? Iya, harus satu arah, betul. Nah, sudah bisa mengangkat benda-benda kecil ya yang terbuat dari besi. Nah, ini. Oke, berarti berhasil ya percobaannya, nanti ditunjukkan ke teman-temannya. Kemudian kelompok 1.
Kelompok 1 ya, sambil dicoba tadi 1 sudah ya, nanti yang 2 ditampilkan di depan teman-temanmu ya. Kemudian dilabeli. Nomor 1 misalnya di dalam ruangan ya, 2 nanti dalam ruangan tetapi airnya banyak, yang ketiga di luar ruangan. Nanti hasilnya selama 1 minggu pertumbuhannya bagaimana ditulis ya. Nah ini. Oke. Kelompok selanjutnya. Nah, ini percobaannya sederhana ya. Nanti tinggal memasukkan air ke dalam wadah ya atau gelas, kemudian masukkan cerminnya. Nah, nyalakan senternya, kemudian diarahkan ya ke tembok. Apakah memantulkan pelangi atau tidak ya? Nanti dibuktikan. Nah, silakan ditulis dulu secara lengkap alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, dan kesimpulan. Baik, silakan diselesaikan. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ditiup yang kencang, yang kencang. Ya, di agak cepatkan ya. Ditali ya balonnya. Pastikan kekuatannya besar. Baik, sudah sampai simpulan. Oke. Kelompok 3, ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham ya? Nanti tinggal dipraktekkan.
Kelompok 2 sudah sampai mana pekerjaannya? Kurang sedikit ya, kurang kesimpulan. Baik. Ayo semuanya sudah sampai kesimpulan ya. Tinggal kelompok 1 ini baru sampai hasil. Oke, teman-teman yang lain juga dibantu ya, saling diskusi apa saja yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya, hasilnya seperti apa, nanti disimpulkan seperti itu. Sambil Pak Ardi menyiapkan meja untuk presentasi. Iya di bawah. Nanti ditunjukkan ini hasil yang sudah berapa minggu gitu, 4 hari. Sudah selesai? Ya, saya cek ya untuk kelompok 3. Percobaan membuat pelangi sederhana. Tujuannya sudah ditulis, alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaan, hasilnya, dan kesimpulan. Baik, sudah selesai untuk kelompok 3, nanti tinggal presentasi ya, semuanya nanti berperan. Untuk ketua kelompoknya siapa? Mbak Alexa ya, nanti Mbak Alexa memperkenalkan diri dan teman-temannya ya. Pertama mengucapkan salam dulu ya. Kemudian dikenalkan teman-temannya. Kemudian dibacakan hasil percobaannya. Kemudian dipraktekkan. Gitu ya. Oke. Kelompok 2. Nah, ini tinggal hampir selesai ya. 95%. Baik. Ya. Oke. Coba diperlihatkan dulu. Ini untuk kelompok 2 nanti ditulis ya, nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya. Ini sudah ditulis judulnya, kemudian tujuan percobaannya, alat-alat dan bahannya, ada magnet, ada batang besi, paku, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Baik, silakan dilanjutkan, ditulis nama kelompoknya. Kelompok 3. 4. Oke, kelompok 4.
Ini kelompok 4 sudah mengerjakan. Ada nama kelompok, kemudian judulnya adalah percobaan sederhana balon meledak tanpa disentuh. Tujuan, alat dan bahannya sudah ditulis, kemudian langkah-langkah percobaannya, hasilnya, dan kesimpulan. Baik, nanti tinggal dipraktekkan ya. Ketuanya siapa? Firman. Nanti salam, kemudian diperkenalkan nama anggotanya ya, baru dipresentasikan. Kelompok 1. Baik, kelompok 1. Bisa saya lihat hasil pekerjaannya. Yang pertama, nama kelompok, anggotanya sudah ditulis, kemudian judul percobaannya, tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil dan kesimpulan. Baik, nanti tinggal dipraktekkan ya. Ketua kelompoknya siapa? Maeva. Nanti Maeva salam, kemudian memperkenalkan nama anggotanya, dilanjutkan presentasi ya, hasilnya seperti apa gitu. Baik, semuanya sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Silakan presentasi mulai dari kelompok pertama. Silakan anggota dan ketua kelompok maju ya. Dibawa alat dan bahannya. Yang lain memperhatikan. Nanti gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan percobaan menanam toge dengan medium kapas di dalam dan di luar ruangan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Maeva Wulandari. Saya Deila Fajar Fadilah. Saya Michelle Jona. Saya Muhammad Diat Hassani. Saya Danis Desa Putra. Tujuan percobaan: melakukan riset terhadap dampak cahaya terdapat pertumbuhan tanaman rambat dalam dan di luar ruangan. Dengan medium kapas, tanaman hanya akan diamati hingga batas tubuh kecambah. Alat dan bahan percobaan. Yang pertama, siapkan 2 gelas plastik. Yang kedua, siapkan biji kacang hijau secukupnya. Yang ketiga, kapas secukupnya. Yang keempat, air. Langkah percobaan: 1. Siapkan 2 gelas plastik lalu bersihkan. 2. Susunlah kapas hingga menutupi bagian dasar gelas. 3. Simpan biji kacang hijau di atas kapasnya lalu basahi dengan air hingga kapas cukup basah. 4. Simpan 1 gelas di ruang minim pencahayaan dan 1 lagi di luar ruangan atau ruang penuh cahaya. Hasil percobaan, kacang sama-sama tumbuh berkat penyiraman yang rutin, sementara perbedaan bisa dilihat dari warna daun dan bentuk batang kecambah. Pada kecambah yang disimpan dalam ruangan, warna daunnya kuning dengan batang yang tinggi, sedangkan pada kecambah luar ruangan memiliki daun hijau dengan batang tidak terlalu tinggi. Kesimpulan, cahaya dapat menentukan tumbuh kembang kecambah karena pada dasarnya tumbuhan memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Dalam khusus kecambah dalam ruangan kekurangan cahaya menyebabkan pertumbuhan abnormal dengan tinggi kecambah di atas rata-rata namun dengan warna daun yang lebih pucat. Sebaliknya dapat ada dengan kecambah yang tumbuh dengan cahaya matahari yang cukup. Baik, silakan untuk kelompok 1 dipraktekkan, diperlihatkan ke teman-temannya. Silakan mulai bekerja. Pertama, siapkan gelas plastik.
Yang kedua, susun kapas hingga menutupi bagian dasar gelas. Ya, jadi silakan diperhatikan teman-teman yang lain. Ini kapasnya sebagai medium pengganti tanah ya. Dimasukkan secukupnya saja. Kemudian simpan biji kacang hijau di atas kapas ya. Kalian bisa memberikan kacang hijau misalnya 10 biji per gelas. Baik, secara merata. Kemudian basahi dengan air hingga kapas cukup basah, ya. Oke. Airnya secukupnya. Sudah? Baik, coba dijelaskan ketiga hasil ini. Ini di luar ruangan dan ini yang di dalam ruangan dan airnya cukup pas, dan ini di dalam ruangan dan airnya cukup banyak. Lebih. Baik, jadi ada perbedaan ya untuk yang di luar ruangan karena fotosintesisnya sempurna, hasilnya daunnya lebih segar ya. Kalau di dalam ruangan, nah daunnya agak pucat seperti ini ya. Kalau airnya banyak, tumbuhnya cepat seperti itu ya. Jadi ada perbedaan ketiga percobaan ini. Ya, kelompok yang lain paham ya untuk membuat percobaan ini ya? Ya, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Ditutup. Demikian. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan percobaan membuat magnet melalui metode gosok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Satrio. Subaktiar Akbar. Zada Novalulumi. Julia Rahmawati, Nabila Syarifati Zahra. Tujuan pertama percobaan ini untuk membuktikan energi magnet yang bisa berpindah atau menular ke medium lain. Magnet akan dibuat melalui metode gesek atau gosokan dengan medium besi sepanjang 7 cm. Bahan dan percobaan: 1. 2 magnet utama, 2 batang besi, 3 paku kecil peniti jarum untuk pembuktian. Langkah percobaan: 1. Pastikan magnet utama masih bekerja dengan menempelkan ke paku kecil. 2. Bila masih bekerja, segera gosok magnet untuk searah selama kurang lebih 4 menit. 3. Lakukan penggosokan secara merata agar hasilnya maksimal. 4. Setelah 4 menit, coba dekatkan besi hasil gosokan ke paku kecil atau peneliti atau jarum sebagai pembuktian. 5. Bila energi magnet belum maksimal, gosok kembali besi dengan magnet utama. Hasil percobaan. Percobaan pembuktian magnet ini berhasil dilakukan dengan berpindahnya paku kecil, peniti, jarum, dan menempelkan ke magnet
buatan. Walaupun hasilnya belum berpanen, harganan digosok dalam waktu yang sangat disingkatkan. Kekuatan atau energi magnet bisa berpindah dengan cara digosok ke benda metal lainnya. Cara ini efektif dilakukan bila digosok secara teratur atau searah dan dalam jangka waktu yang cukup. Kekuatan magnet utama akan berpindah bisa jadi permanen ataupun tidak. Baik, silakan maju untuk mempraktikkan. Percobaan membuat magnet melalui metode gosok. Yang pertama, pastikan dulu magnet bekerja dengan menempelkannya kepada paku kecil. Coba dicoba dulu, magnetnya masih bekerja atau tidak. Masih bekerja ya. Baik, bila masih bekerja, segera gosok magnet utama searah selama 1-4 menit. Oke, digosok searah ya, menggosoknya. Yang lain diperhatikan. Lakukan penggosokan secara merata agar hasilnya maksimal. Setelah dirasa cukup, coba dekatkan besi hasil gosokan ke paku kecil atau peniti atau jarum. Nah, berarti kalau belum merata dan belum lama ya menggosoknya. Coba diratakan dulu. Bila energi magnet belum maksimal, gosok kembali besi dengan magnet utama. Coba. Oke, sudah mengangkat ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 2. Artinya memang membutuhkan waktu yang cukup dan digosok secara merata agar magnet tersebut ya bisa menghasilkan energi ya di dalam besi seperti itu. Oke, silakan bisa ditutup. Demikian percobaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan laporan percobaan membuat pelangi sederhana. Nama saya Alexa Rizkot Luwahida, Sinta Eka Iswara, Amelia Hidayatul Rizkia, Muhammad Revanola Pratama, Andrian Afriliano. Tujuan dengan eksperimen membuat pelangi, kita akan memahami bagaimana pelangi terbentuk dengan memanfaatkan pembiasan cahaya lewat medium yang berbeda. bahan percobaan. Untuk membuat pelangi buatan kita memerlukan bahan berikut ini: air, kaca, gelas, ruang gelap, dan senter. Langkah percobaan. 1. Letakkan gelas berisi air di atas meja dengan permukaan datar. 2. Tempelkan kaca ke dalam gelas secara serong atau miring. 3. Pastikan ruangan benar-benar dalam kondisi gelap sehingga tidak ada cahaya yang masuk.
4. Sorotkan cahaya senter hingga mengenai kaca dalam gelas. 5. Muncul pelangi dari sudut kaca. 6. Sesuaikan sudut kaca sesuai keinginan. Hasil percobaan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan akan diperoleh hasil pelangi yang muncul dari sudut kaca memiliki 7 warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, serta ungu. Dan macam-macam warna tersebut terbentuk karena adanya pembiasan cahaya. Kesimpulan, sebagaimana disebutkan dalam prosedur, cara untuk mendapatkan hasil berupa warna pelangi dari sudut kaca yaitu dengan mempraktikkan sesuai prosedur agar hasilnya terlihat lebih jelas. Baik, silakan untuk kelompok 3 bisa maju mendekat ke meja untuk mempraktikkan hasil percobaannya. Yang pertama, letakkan gelas berisi air di atas meja dengan permukaan datar. Gelasnya diganti wadah ya ini ya. Baik, diisi air secukupnya. Kemudian tempelkan kaca ke dalam gelas secara serong atau miring. Oke. Dimasukkan. Oke. Pastikan ruangan benar-benar dalam kondisi yang gelap sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Oke. Ditutup pintunya. Sorotkan cahaya senter dengan hingga mengenai kaca. Nah, coba lihat itu di atas ya. Oke. Biar tenang dulu airnya. Sorotkan cahaya senter hingga mengenai kaca dalam gelas. Muncul pelangi dari sudut kaca. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sesuaikan sudut kaca sesuai dengan keinginan. Lihat di tembok atas. Sudah muncul warna-warni pelangi? Sudah. Berarti percobaan dari kelompok 3 berhasil. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Sekian dari saya. Kalau bila ada ucapan atau perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya percobaan dari kalian semua, kelompok 1, 2, dan 3. Satu lagi, ini yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan percobaan sains sederhana balon meledak tanpa sentuhan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Suryanto. Yang kedua, Faza Arif Arafa. Yang ketiga, Dwi Purnamasari. Yang keempat, Rizka Andriani. Dan saya, Muhammad Rian Firmansyah. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui cara memecahkan balon tanpa menyentuh. Tahukah kalian bahwa air dari perasan kulit jeruk dapat membuat balon pecah? Apakah penyebabnya? Alat dan bahan percobaan. Balon 1 buah jeruk. Langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai benar-benar besar dan keras. 2. Ikatlah bagian mulut balon. Setelah selesai ditiup, pastikan tidak ada udara yang keluar dari balon. 3. Kupaslah seluruh kulit jeruk. 4. Arahkan kulit jeruk ke permukaan balon. Amati perubahan yang terjadi pada balon.
Hasil percobaan, setelah ditetesi cairan kulit jeruk, maka balon meletus. Cairan dari kulit jeruk dapat memecahkan balon. Kesimpulan percobaan, di dalam kulit jeruk terdapat sejumlah cairan yang disebut dengan cairan atsiri. Cairan ini mudah menguap dan bereaksi dengan karet polimer bahan pembuat balon. Akibatnya molekul balon akan meregang, peregangan terbaskan mengakibatkan balon tidak mampu lagi menahan tekanan udara yang ada di dalam balon sehingga balon meletus. Baik, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan ke depan hasil percobaannya. Alat dan bahan, yang pertama ada balon, ditunjukkan balonnya. Yang kedua jeruk, ya, kulit jeruknya, silakan dikupas dulu. Yang pertama, tiuplah balon sampai benar-benar besar dan keras. Ayo, balonnya ditiup balonnya. Baik, ikatlah bagian mulut balon setelah selesai ditiup. Diikat ya. Pastikan tidak ada udara yang keluar dari balon. Balon posisinya diikat kencang. Coba kulit jeruknya dikupas. Oke. Ya, jangan sampai kena kulit jeruk, nanti meledak. Ya. Ya. Kemudian arahkan kulit jeruk ke permukaan balon, amati perubahan yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi? Balonnya meledak. Tepuk tangan buat kelompok 4, ya. Baik, kenapa balon bisa meledak? Karena di dalamnya terdapat cairan yang disebut cairan atsiri dalam kulit jeruk. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa memecahkan balon tanpa disentuh ya. Tadi balonnya diletakkan di atas meja, kemudian ditetesi ya. Cairan dari kulit jeruk nanti akan meledak. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mempraktekkan 4 percobaan yang luar biasa, semuanya berhasil ya. Dari kelompok pertama menanam tauge ya, berbahan atau bermediumkan kapas. Kemudian di kelompok 2 ada percobaan membuat magnet sederhana, kelompok 3 membuat pelangi sederhana, kelompok 4 memecahkan balon tanpa disentuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan? Silakan, salah satu. Daila, mau menyimpulkan tentang menulis ya tadi ya? Coba disampaikan. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, membuat judul. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, merangkai dan meninjau kembali. Yang keenam, menyuntin.
Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyusun atau menyajikan laporan percobaan ya dalam bentuk tulis dan lisan. Dalam bentuk tulis, kalian sudah bisa menulis teks laporan percobaan dari mulai tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Kemudian kalian juga sudah bisa menyajikan secara lisan, ya, mempraktekkan, mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Nah, untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, apakah pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik. Pak Ardi akan membagikan refleksi untuk 4 kelompok, silakan bisa diisi ya sesuai yang kalian rasakan ya. Silakan diisi nama kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, yang sudah selesai bisa dikumpulkan lembar refleksinya. Ya. Bawa ke depan. Terima kasih, Kevin. Baik, sebelum Pak Ardi menutup pembelajaran pada pagi hari ini, untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita sudah membahas materi yang berbeda, yaitu teks pidato. Nah, sebelum mengakhiri, ada kata-kata mutiara, yaitu jika salah, kita perbaiki. Jika gagal, kita coba lagi. Tetapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Tetap semangat, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.